Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-33. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau oleh Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah teman-teman, wa syukurulillah, saya mendapatkan hadiah dari Allah. Ternyata ada banyak, kalau teman-teman lihat di internet itu, di Maktabah Syamilah namanya, perpustakaan digital elektronik ya. Di sini ada banyak menerangkan tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Di antaranya teman-teman ada syarahnya Syekh Utsaimin. Jadi teman-teman kalau ada syarah Syekh Utsaimin, boleh teman-teman baca syarah hadis Arba'in Nawawi milik Syekh Utsaimin. Ada juga syarah hadis Arba'in An-Nawawi punya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada juga syarah hadis Arba'in An-Nawawi milik Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ada juga syarah hadis Arba'in An-Nawawi milik Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Ada juga syarah hadis Arba'in An-Nawawi milik Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari. Dan yang terakhir ada syarah hadis Arba'in An-Nawawi milik Syekh Abdul Aziz Ad-Dakhil. Ada Al-Fathul Mubin. Al-Fathul Mubin bisyarhil Arba'in. Ini juga bagus. Jami'ul Ulum wal Hikam punya Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu nama kitabnya, Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarhil Arba'in An-Nawawi. Masya Allah, ini bagus-bagus banget syarahnya. Semoga kita bisa mempelajarinya. Baik, saya bacakan dulu hadis yang ke-33. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, kenapa disebut anhuma teman-teman? Anhuma, dua. Kenapa dua? Bukan anhu. Untuk Abbas dan Abdullah bin Abbas. Ahsanti, Masya Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Insyaallah teman-teman, ini hadisnya cukup pendek kalau kita lihat matan hadisnya, tapi maknanya cukup dalam. Ya, nanti dalam hadis ini disebutkan dua poin besar dasar-dasar dalam agama kita. Ya, di antaranya ada bab yang nanti kita akan temui namanya bab khusumah. Bab khusumah itu ada, kalau teman-teman saya bawa buku fikih, di kitab fikih bab namanya bab qasamah atau bab khusumah, dan ada juga bab namanya bab sumpah. Itu juga dipelajari di fikih, dan ini harus kita pelajari karena ini dasar-dasar Islam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lau yu'tan nasu bida'wahum. Kalau seandainya manusia diberikan berdasarkan pengakuannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka banyak orang yang akan mengaku-ngaku hartanya yang bukan miliknya dan juga darahnya orang lain. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sini adalah bab di mana Islam mengajarkan bahwa tidak boleh bagi seseorang mengaku-ngaku ya bahwa itu adalah harta miliknya, bahwa fulan telah dibunuh oleh fulanah misalnya, demi menjaga kehormatan nyawa dan harta seorang muslim. Di dalam Islam, nyawa seseorang, harta seseorang itu sangat-sangat dimuliakan. Maka dari itu di dalam Islam diterapkan aturan-aturan untuk menyeimbangkan kehidupan yang ada di dunia ini. Subhanallah. Kalau seandainya teman-teman tidak ada peraturan-peraturan di dalam Islam, maka rusaklah apa yang ada di muka bumi ini. Contoh misalnya, ini mic punya siapa? Aslinya punya siapa? Punya Hasanah. Tiba-tiba ada orang dari luar datang ke sini. Mohon maaf, ini mic punya saya. Kalau nggak ada peraturan, maka kira-kira boleh nggak orang dari luar bawa mic Hasanah ini? Boleh. Yang terdolimi siapa? Hasanah. Karena sebenarnya mic ini milik Hasanah. Maka di dalam Islam teman-teman, ini secara globalnya dulu ya biar gampang. Kalau misalnya ini mic aslinya adalah milik Hasanah, bagi yang datang mengaku-ngaku bahwa ini mic adalah miliknya, dia harus bisa mendatangkan bukti, atau dalam Islam namanya bayyinah. Dan bagi yang tertuduh,
ya, yaitu misalnya perwakilan dari Hasanah Bu Uswatun. Bu Uswatun cukup bersumpah dan mengatakan demi Allah gitu ya, ini milik Hasanah, ya, tanpa harus mendatangkan nota pembelian mic ini. Bisa dipahami ya? Jadi bagi yang dia datang mengaku-ngaku, dia harus mendatangkan bukti, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya bayyinah. Dan bayyinah itu menurut Syekh Utsaimin, saya bukakan dulu syarahnya Syekh Utsaimin. Menurut beliau bayyinah itu bentuknya macam-macam, Bu. Bukti itu bentuknya bermacam-macam. Ada kata Syekh Utsaimin, bayyinah itu bentuknya syahadah. Syahadah itu maksudnya saksi. Jadi dia harus mendatangkan saksi sebagai bukti. Dulu pernah waktu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang bersengketa masalah sumur. Di antara orang tersebut namanya Al-Ayyas bin Qais. Beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan sebuah perkara. Apa perkaranya? Kata Ayyas bin Qais, ya Rasulullah, saya didatangi oleh orang bahwa sumur itu miliknya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datangkan orangnya dan berikan kepadanya sebuah kesempatan untuk bisa mendatangkan bukti. Kemudian kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka kalian yang bersumpah, kamu yang bersumpah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa celakalah bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah dan sumpahnya ternyata adalah sumpah bohong. Ya, nanti kita akan belajar kembali macam-macam sumpah di dalam Islam. Sekarang kita belajar terlebih dahulu yang namanya bayyinah. Apa itu bayyinah tadi, Ibu? Bukti. Yang pertama adalah syahadah, saksi. Tolong buka surah Al-Baqarah ayat 282. Dibuka sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dasar-dasar Islam, dalam persaksian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada." Masyaallah. Di sini ibu-ibu, yang namanya syahid itu berapa orang? Yang namanya saksi itu di dalam Al-Qur'an ini berapa orang? 2 orang. Ya. Kalau tidak ada 2 orang, maka 1 orang laki-laki cukup. Dan bagi wanita berapa orang? 2 orang. Kenapa laki-laki cukup 1, wanita harus 2, ibu-ibu? Karena wanita itu dia lemah. Karena wanita itu setengah agamanya. Karena wanita itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam bab persaksian, dia tidak sekuat dengan persaksiannya kaum laki-laki. Maka dibutuhkan 2 orang perempuan atau 1 orang laki-laki. Ini tolong dicatat karena ini adalah dasar dari hukum Islam. Jadi untuk persaksian laki-laki 2. Kalau tidak ada laki-laki 2 cukup 1. Tapi bagi wanita persaksian harus 2. 1 wanita tidak bisa menjadi saksi. Baik. Yang kedua, macam-macam bukti yang kedua. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa di antara bukti yang kedua adalah dhahirul hal. Tadi yang pertama itu syahadah, saksi. Yang kedua dhahirul hal. Apa itu dhahirul hal? Keadaan yang tampak. Dan ini menjadi bukti. Keadaan yang tampak, yang nyata. Contoh, saya bacakan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Kata beliau, misalu dzalik, rajulun laisa alaihi imamah, yalhaqu rajulan alaihi imamah, wa biyadihi imamah, wa yaqul ya fulan, a'tini imamati. Farrajulu alladhi laisa alaihi imamah ma'ahu dhahirul hal, lianna al-malhuq alaihi imamah, wa biyadihi imamah, wa lam tajri al-'ada bi anna al-insan yahmilu imamah, wa ala ra'sihi imamah. Jadi begini kata Syekh Utsaimin. Contoh, ada seorang laki-laki. Dia berjumpa dengan seseorang yang orang tersebut, ibu-ibu, ada 2 orang laki-laki. Saya bahasa Indonesia akan aja. 2 orang laki-laki, yang 1 orang laki-laki ini dia pakai imamah. Tahu imamah nggak? Kalau imamah tuh beda-beda setiap negara. Orang Saudi imamahnya yang warnanya merah itu loh. Yang di sininya pernah lihat nggak imamahnya orang Saudi? Yang warnanya merah putih biasanya ya. Penutup kepala itu imamah. Penutup kepala tapi kayak dari sorban. Nah, tahu ya? Nah, ada laki-laki dia pakai imamah, di kepalanya pakai, di tangannya bawa. Kemudian si laki-laki yang satu lagi dia kehilangan imamah. Ya, kehilangan imamah, maka laki-laki ini bilang, ya, saya kehilangan imamah dan
seorang qadhi seharusnya mengetahui bahwa kalau ada laki-laki di atasnya imamah ada, di bawahnya dia bawa imamah, maka menurut ibu-ibu yang benar yang mana? Apakah yang laki-laki yang pakai imamah dan bawa imamah, atau laki-laki yang dia tidak pakai imamah tapi dia kehilangan imamah, yang tidak pakai imamah? Betul. Kenapa? Karena di dalam hal atau di dalam keadaan, di dalam kebiasaan sebuah masyarakat itu nggak ada orang pakai imamah juga bawa imamah. Yang ada yang namanya imamah itu di atas kepala, bukan di teng-teng. Ya. Jadi seorang qadhi dia harusnya bisa melihat halud dhahir, keadaan yang nyata, bahwa imamah yang telah hilang dari laki-laki ini adalah miliknya, ditemukan oleh laki-laki yang pakai imamah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik, bukti yang ketiga. Ini saya tuh pelan-pelan biar ibu-ibu bisa paham, karena ini dasar ya, dasar-dasar Islam. Kemudian yang ketiga adalah fal'an syahidul mudda'i fahuwa aqwa. Atau misalnya, ini banyak contohnya. Yang ketiga adalah al-qara'in. Al-qara'in bayyinah. Qara'in ini tanda-tanda. Al-qara'in tanda. Ini bisa dijadikan bukti. Wa minal amal bil qara'in qissah Sulaiman alaihi salam. Fa inna Sulaiman alaihi salam marrat bi imra'atan ma'ahuma ولد وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى فاحتكمت إلى داود عليه السلام فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبير اجتهادا منه لأن الكبير قد تكون انتهت ولادتها والصغير في مستقبل العمر فخرج من عند داود عليه السلام وكأنهما والله أعلم في نزاع فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرته بالخبر فدعا بالسكين وقال أشق الولد نصفين أما الكبير فوافقت وأما الصغير فقالت الولد ولدها يا نبي الله فقضى به للصغيرة. Gini, contoh yang ketiga, tanda, maksudnya begini, qara'in itu tanda-tanda yang memang sudah Allah letakkan. Pernah dengar kisah dua wanita yang kehilangan anaknya di zamannya Nabi Daud alaihissalam? Ibu pernah dengar kisah ini enggak? Enggak pernah sama sekali. Siapa yang sudah pernah dengar kisah dua wanita yang kehilangan anaknya? Pernah dengar kisahnya? Masya Allah. Baik, saya kisahkan kembali karena banyak yang belum tahu. Jadi ibu-ibu, ada dua orang wanita, sama-sama punya anak, sama-sama bawa bayi. Bayi salah satu di antaranya dimakan serigala. Yang tersisa berapa bayi? Satu bayi. Setelah itu dibawalah ke pengadilan, ya pengadilannya Nabi Sulaiman. Sulaiman ini anaknya Nabi Daud alaihis salam. Maka kemudian Nabi Sulaiman berusaha untuk mengadili dengan penuh keadilan. Nabi Sulaiman mengatakan, kalau begitu wahai dua wanita, saya akan sembelih, ya saya akan potong anak ini, bayi ini menjadi dua, nisfain, satu setengah bagian untuk kamu, setengah bagian untuk satu lagi. Kira-kira yang A, atau yang A dia berbilang begini ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, sudah biarkan bayi ini untuk dia saja, saya nggak tega kalau bayi ini dipotong dua, ya. Dan Nabi Sulaiman akhirnya mengatakan bayi ini miliknya ibu ini, miliknya ibu yang A ini. Karena tanda seorang ibu, fitrahnya seorang ibu, kalau memang itu anak kandungnya, tidak akan tega kalau melihat anak kandungnya dibelah menjadi dua. Ya Masya Allah. Dan akhirnya subhanallah, Nabi Sulaiman pun memutuskan bahwa wanita yang dia tidak tega itu diserahkan bayi untuknya. Subhanallah. Ini adalah keadilan. Dan memang dalam bab khusumah di dalam Islam, ini seharusnya diserahkan kepada seorang qadhi. Seorang apa? Qadhi atau seorang hakim. Baik, kemudian yang keberapa di sini? Yang keempat. Kemudian contoh di antara contohnya yang qara'in, teman-teman, yang tanda itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu juga ada tandanya. Apa tandanya? Teman-teman nanti bisa baca di surah Yusuf ayat 26 sampai 28 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidakunna inna kaidakunna azim. Lihat,
Kisahnya Nabi Yusuf bersama istrinya raja waktu itu ya. Nabi Yusuf sudah diajak oleh istrinya raja di dalam sebuah kamar. Kemudian subhanallah, waktu itu Nabi Yusuf difitnah, dituduh telah berselingkuh dengan istrinya raja. Maka akhirnya Allah berikan bukti tanda kepada Nabi Yusuf untuk bisa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara keluarganya raja mengatakan, sekarang kita lihat buktinya. Komisnya Nabi Yusuf, tahu komis enggak? Komis itu jubah, bajunya Nabi Yusuf. Kira-kira sobeknya di bagian mana? Depan atau belakang? Yang ada depan atau belakang? Belakang. Berarti kalau sobek bagian tandanya ada di belakang, berarti apa ini tandanya? Berarti wanita ini yang mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Kan ditarik kan? Ya, set gitu ya. Maka yang sobek adalah bagian belakang, dan ini merupakan bayinah, bukti. Subhanallah ya. Baik, ini contoh yang qarain. Ada berapa di situ berarti teman-teman? Ada 3 ya. Baik. Kemudian setelah kita tahu bahwa macam-macam bayinah itu ada 3 menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maka yang perlu kita tahu juga teman-teman bahwa kalau misalnya seorang yang dia mengaku-ngaku tidak bisa mendatangkan bukti, ya dia nggak bisa mendatangkan bukti, apakah pemilik benda tersebut wajib bersumpah? Jawabannya apa? Misal contohnya, teman-teman punya mobil nih, teman-teman sudah di dalam mobil, tiba-tiba datang orang mengatakan, ini mobil saya, dan orang-orang di sekitar yang ada di sampingnya mengatakan, ya sudah kalau itu mobilmu datangkan bukti. Orang ini ternyata nggak bisa mendatangkan bukti. Maka yang di dalam mobil itu, yang asli yang punya mobil itu, dia wajib bersumpah atau tidak? Bisa dipahami enggak? Kalau tadi kan yang awal kan kejadiannya teman-teman, si pemilik mobil ada di dalam mobil, tiba-tiba datang orang, ya, maka dia mengaku-ngaku ini mobil saya. Dia harus mendatangkan bukti nggak? Yang awal tadi harus, karena dia yang ngaku-ngaku. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka yang punya mobil dia harus bersumpah demi Allah, dan bukti ini harus ditelusuri oleh seorang qadhi. Bener nggak? Misalnya STNK, dia datengin STNK-nya bener nggak? Jangan-jangan STNK palsu gitu ya? Kan bisa kan? Misalnya yang punya mobil mengatakan, demi Allah saya beli mobil di showroom ini tahun ini, menjelaskan ya. Tapi ini kisahnya, kejadiannya, yang ngaku punya mobil dia nggak bisa datangkan bukti. Berarti yang dalam mobil ini dia harus bersumpah atau tidak? Tidak usah bersumpah. Kenapa tidak usah bersumpah? Begitu ya, otomatis. Karena nggak ada bayinah, nggak ada bukti, begitu. Ternyata jawabannya berbeda pendapat. Jadi subhanallah, yang ulama tuh kalau sudah detail itu mereka bagus ya. Jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fulan yang punya mobil tidak usah bersumpah, karena nggak ada gunanya sumpah. Toh ini juga dia juga nggak bisa mendatangkan bukti. Itu jawabannya teman-teman. Yang kedua, tetap wajib bersumpah. Untuk apa? Untuk lebih menguatkan lagi. Jadi ada 2 jawaban. Ya, para ulama di sini juga berbeda pendapat. Ya, apakah dia wajib bersumpah atau tidak? 2 pendapat. Yang pertama, tidak wajib bersumpah karena sumpahnya sia-sia. Si yang mengaku-ngaku juga nggak bisa datangkan bukti. Yang kedua, tetap bersumpah untuk lebih menguatkan. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian kita akan belajar setelahnya tentang al-yamin. Al-yamin itu sumpah teman-teman. Ya, di dalam Islam, sumpah, ini kita akan belajar masalah al-yamin. Sumpah di dalam Islam itu secara bahasa artinya adalah al-aiman. Al-aiman itu jamak, mufradnya yaminun, sumpah. Atau teman-teman mungkin bisa mendengar kata yaminun itu tangan kanan, ya kan? Kenapa kok yaminun juga dalam bahasa Arab artinya sumpah? Karena orang-orang zaman dahulu kalau bersumpah mereka menggunakan tangan kanan mereka, ya. Dan bentuk-bentuk sumpah ini perlu kita tahu teman-teman, agar ketika terjadi sebuah perselisihan atau sebuah kejadian yang mana di situ membutuhkan sumpah, kita tahu. Di antara bentuk sumpah yang pertama adalah sumpah laghwun. Apa itu sumpah laghwun? Sumpah main-main, dan ini tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan sumpah, karena sumpah itu adalah sesuatu yang berat teman-teman. Tidak boleh kita bermain-main dengan sumpah. Walaupun
sumpah lagwun ini tidak ada kafarah. Misalnya, demi Allah, misalnya main-main ya anak-anak, demi Allah saya mau datang ke rumahmu, tapi dia tuh nggak beneran, cuman main-main. Ini dalam Islam tidak boleh. Walaupun nanti dia itu benar-benar tidak datang ke rumahnya, dia tidak dihukumi dengan kafarah. Baik, yang kedua adalah sumpah yang diikrarkan. Maksudnya yang diikrarkan tuh yang benar-benar dia ditunjukkan, sumpah itu saya benar-benar bersumpah, bukan main-main. Dan ini di dalam Islam dia harus benar-benar menepatinya. Kalau dia tidak menepati, maka wajib baginya kafarah. Misalnya, demi Allah, misal dia sudah bersumpah, nanti masuknya ke nadar, demi Allah besok saya mau puasa misalnya. Maka sumpah ini teman-teman harus dilaksanakan, besok harus berpuasa. Kalau sampai meninggalkan puasa tersebut, maka dia kena kafarah. Ya. Yang ketiga adalah sumpah ghamus, ya, al-yaminun ghamus. Di sini ada nih, an-naw'u tsalis al-yaminul ghamus. Namanya yamin sumpah ghamus. Apa itu sumpah ghamus? An yahlifa kadiban ala syai'in madhi. Dia bersumpah palsu. Sumpah ghamus itu atau yaminul ghamus itu adalah sumpah palsu atau sumpah yang dia dalam keadaan berbohong. Dia bersumpah tapi sumpahnya dia berbohong hanya untuk mengambil hartanya orang lain. Jadi tujuannya untuk berkhianat, untuk mengambil hartanya orang lain, maka dia berani bersumpah. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa sumpah ghamus ini adalah sumpah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kafaronya. Kalau dia berbohong ya dengan sumpah tersebut, maka yang harus ia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa dia tuh berbohong. Sama dengan orang tidak berpuasa ya di bulan Ramadan, teman-teman, dengan disengaja. Misalnya, ada orang muslim, dia tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib di dalam bulan Ramadan dan dia sengaja meninggalkan puasa tersebut, laki-laki muslim. Menurut teman-teman wajib qadha apa mboten? Ada orang muslim, dia yakin kalau Ramadan itu adalah di mana bulan diwajibkan puasa bagi dirinya, tahu dia, paham, tapi dia meninggalkan puasa tersebut dengan disengaja. Apakah dia wajib mengqadha? Yakin wajib. Mana buktinya? Kan kita lagi belajar bayinah. Mana buktinya wajib? Dalilnya mana? Mana dalilnya orang meninggalkan puasa dengan disengaja diqadha? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib bagi orang beriman. Betul, dia tahu itu wajib, dia paham, tapi dia meninggalkan dengan disengaja. Maka apakah dia ada qadha? Ini loh yang saya pengen tahu, qadhanya itu loh. Qadha itu untuk siapa sih di dalam Al-Qur'an? Ayo, kalau yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu am, itu perintah umum, ya. Tapi qadha wajib mengqadha bagi yang meninggalkan puasa dengan disengaja. Mana dalilnya? Buktinya mana? Jawabannya teman-teman, tidak wajib diqadha. Yang wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an yang wajib diqadha itu bagi yang sakit, ya kan? Ya kan, ada kan dalam Al-Qur'an bagi yang sakit dia mengqadhanya. Bagi yang haid misalnya, dia juga mengqadhanya. Ya, tapi bagi yang disengaja, menyengaja, maka tidak ada jalan lain kata Syekh Utsaimin kecuali dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan yaminul ghamus. Orang bersumpah, dia paham kalau sumpah itu harus ditepati. Kalau sumpah itu harus jujur, tapi dia tahu bahwa sumpah yang dia kenakan tuh berbohong. Ya, maka di sini tidak ada kafarah baginya, yang ada dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada berapa tadi? Macam-macam sumpah ada 3 ya. Ada namanya laghwul yamin, sumpah main-main. Ini tidak ada kafaronya. Yang kedua al-yaminul mun'aqidah. Ya, al-yaminul mun'aqidah ini adalah sumpah yang memang disengajakan, diikrarkan. Maka ini harus ada kafaronya jika dia melanggar. Yang ketiga adalah al-yaminul ghamus, sumpah bohong, sumpah palsu. Maka ini tidak ada kafaronya. Yang ada dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar Islam yang harus kita ketahui. Baik, kafarah sumpah. Ini kita juga harus tahu. Kafarah sumpah ini ada yang berupa urutan,
Di antaranya dia memilih antara memberi makan 10 orang fakir miskin dan setiap orang miskin mendapatkan setengah sok makanan pokok, atau memberikan pakaian dan setiap orang fakir miskin mendapatkan pakaian yang sah dipakai untuk sholat, atau memerdekakan hamba sahaya beriman dan selamat dari cacat. Kalau dia tidak menemukan 3 pilihan ini, maka kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Coba ibu-ibu sekarang buka surah Al-Maidah ayat 89. Dibuka, semua dibuka. Ini biar kita belajar lagi tadabbur. Surah Al-Maidah ayat 89. Jadi hati-hati kalau kita bersumpah ibu-ibu. Kalau sumpahnya itu bohong, maka bertaubat kepada Allah. Sampun, saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, di sini ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, kafarah yang pertama adalah it'amu 'asyarah. Apa itu it'amu 'asyarah? Memberi makan 10 orang. Ya, asyara itu 10. Masakin, ya, orang-orang miskin. Dari apa-apa yang kalian makan. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau dia tidak menemukan ketiganya, dia nggak bisa memerdekakan budak, dia nggak punya uang untuk memberikan makan fakir miskin, dia pula nggak punya baju untuk memberikan baju kepada fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui keadaan hambanya, mengatakan faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam, maka baginya puasa berapa hari? 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kafarah bagi orang-orang yang bersumpah, dan jagalah sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Masya Allah ya. Jadi ini dasar-dasar Islam masalah sumpah. Kafarahnya ada 3 pilihan. Ya, dan ini harus kita ketahui. Baik. Kemudian syarat wajib sumpah yang terkena kafarah. Jadi syarat kalau orang dia terkena kafarah apabila sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah yang diniatkan. Tadi yang jenis kedua. Yang kedua, sumpah yang dia ucapkan tanpa paksaan. Jadi nggak boleh ada yang maksa. Tapi kalau ada yang maksa maka gagal sumpahnya, ya kan? Kalau kamu nggak bersumpah saya bunuh, misalnya ya, itu paksaan. Jadi memang sukarela. Sumpahnya tidak ada yang memaksa. Baik. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah dia melanggar sumpah, tidak menepati sumpahnya. Baik. Ada sumpah-sumpah yang dilarang. Ini perlu kita ketahui juga teman-teman. Yang pertama adalah sumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya demi apa? Demi dirimu gitu ya. Atau demi kekasihku, demi hidupmu misalnya. Itu nggak boleh. Ya, yang boleh adalah demi Allah. Ya, menyebutkan Allah. Wallahi. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, "Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersumpah bahwa yang dilarang ini bersumpah bahwa dia Yahudi atau Nasrani, atau bahwa dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Bila dia melakukan ini lalu dia melakukannya berdasarkan hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya bahwa Nabi bersabda, "Man halafa faqala inni bari'um minal Islam, fa in kana kadiban fahuwa kama qala, wa in kana shadiqan falan yarji' ilal islami saliman." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersumpah lalu berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam." Jika dia dusta, maka perkaranya seperti yang dia ucapkan. Tapi jika dia jujur, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Maksudnya begini. Jadi kalau ada orang bersumpah teman-teman bahwa dia itu beragama Islam, maka dia beragama Islam. Tapi kalau ada orang bersumpah saya telah keluar dari Islam, misalnya demi Allah saya telah keluar dari Islam, kalau dia menyengajakan bersumpah demikian, maka dia sudah jatuh sumpahnya, dia sudah murtad ya. Jadi hati-hati dengan sumpah. Sumpah bahwa dia menjadi orang Yahudi atau Nasrani, maka jatuh sumpahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, bersumpah dengan nama tauhid atau nama bapak-bapak mereka. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tahlifu bit tawaghit wala bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak
bapak kalian atau dengan taghut. Taghut itu sesembahan kalian. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pelajaran dasar tentang sumpah. Nanti sebenarnya ada juga pelajaran dasar tentang saksi. Ya, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Nanti teman-teman tulis saja pelajaran dasar Islam tentang saksi, hukum tentang saksi. Ini biasanya masuk ke kitab jinayat. Kitab namanya, dalam kitab fikih namanya kitab jinayat, tindak kriminal. Masya Allah, fikih itu luar biasa ya, Masya Allah, banyak sekali. Nanti dalam kitab jinayat itu teman-teman nanti bisa belajar tentang apa itu definisi jinayat dan macam-macam pembunuhan. Kemudian di sini juga belajar tentang macam-macam saksi, apa saksi yang dapat diterima dan saksi yang tidak dapat diterima itu juga dipelajari. Kemudian nanti belajar tentang qasamah. Qasamah itu di dalam Islam sangat-sangat penting. Kemudian tolong teman-teman belajar masalah bab hukuman had zina. Orang mengatakan bahwa dia sudah berzina itu harus bisa mendatangkan saksi. Dan ini hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kita menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan mengatakan dia adalah seorang penzina. Kalau sampai dia tidak bisa mendatangkan saksi dan saksinya itu harus benar-benar melihat. Ya, ini kaidah dasar Islam juga. Jadi misalnya teman-teman, si A bilang kalau si B itu sama-sama wanita, si B itu dia berzina, ya, maka si A harus mendatangkan apa? Bukti. Buktinya apa tadi? Di antaranya syahada, saksi. Ya, saksinya yang didatangkan kalau dalam bab perzinahan itu harus benar-benar melihat bahwa si B sedang berzina. Tidak bisa diterima kalau si A hanya mengatakan kayaknya tadi ada bapak-bapak masuk ke rumahnya B, misalnya ya. Dia hanya menduga-duga. Ghalabatid dzan, dia menyangka sesuatu. Kayaknya si B tadi ada tamu laki-laki datang ke rumahnya. Padahal nggak jelas tamu laki-laki itu siapa. Apakah itu mertuanya, apakah itu pamannya, atau yang lainnya. Maka tidak diterima persaksian si A. Ya. Kecuali kalau si A bilang bahwa saya punya saksi 2 wanita yang dia melihat betul bahwa si B benar-benar berzina dengan fulan, maka ini saksinya bisa diterima. Kalau sampai teman-teman si A tidak bisa membawa bukti, yaitu saksi 2 orang wanita atau 2 orang laki-laki, maka si A terkena sebuah hukuman namanya qadhf. Qadhf itu apa? Menuduh wanita Islam, wanita yang suci dengan sebuah perzinahan. Dan ini tidak boleh dilakukan. Kenapa Islam itu mengatur sedemikian rupa hukum-hukum teman-teman? Ada qisas, ada yang namanya rajam, ada yang namanya saksi, ada yang namanya bukti. Kira-kira untuk apa Islam mengatur sedemikian rupa? Jawabannya apa teman-teman? Kok diatur sedemikian rupa? Untuk melindungi jiwa, ya, untuk melindungi harta, untuk melindungi kehormatan. Coba kalau nggak ada peraturan teman-teman, maka seenaknya orang bilang dia penzina. Boleh nggak dalam Islam begitu? Tidak boleh. Kalau nggak ada peraturan, orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik ini berzina, kalau nggak ada peraturan di dalam Islam dia kena cambuk, maka seenaknya orang berbicara dia adalah penzina. Kalau di dalam Islam tidak ada peraturan yang namanya orang yang menuduh itu harus membawa bukti, maka orang seenaknya mengatakan rumah ini miliknya saya, ya kan? Dan di dalam Islam diatur sedemikian rupa dengan mendatangkan bukti, mendatangkan saksi untuk kebaikan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Jadi kita bersyukur Bu, ya, kita beragama Islam dan seharusnya kita sebagai seorang muslimah belajar lebih dalam lagi apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Ibu-ibu mungkin hari ini ibu-ibu sudah belajar kitab Arba'in An-Nawawi dari hadis 1 sampai hadis 33. Tapi ibu-ibu dan saya misalnya belum belajar bahasa Arab misalnya, belum belajar ilmu akidah dari awal sampai akhir, belum belajar kitab fikih dari awal sampai akhir.
Subhanallah, ibrah yang bisa saya ambil pelajaran, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Hari Selasa kemarin, Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk datang ke Malang ya. Jadi habis dari sini tuh langsung ke sana. Alhamdulillah, bifadlillahi ta'ala, itu semua karunia dari Allah. Belajar lagi. Jadi ibu-ibu jangan sangka saya nggak belajar. Saya juga masih belajar sama. Belajar dengan Syekh Munirah. Beliau istrinya Syekh Ibrahim Ruhaili, pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah, di situ Alhamdulillah wa syukurillah saya merasakan bahwa ternyata ilmu yang Allah berikan kepada saya hari ini tuh masih sangat-sangat sedikit kalau dibandingkan ilmunya Syekhoh. Ya, Masya Allah. Jadi kemarin tuh Masya Allah ibu-ibu, semoga ibu-ibu nanti diberikan kesempatan untuk belajar langsung ya dengan Syekhoh. Saya sudah berusaha untuk mengajak Syekhoh ke Jogja ya, karena ada teman-teman yang tahu kalau ada Syekhoh di Malang, bilang ke saya tolong Syekhohnya diajak ke Jogja. Tapi qadarullah Syekhohnya akan langsung kembali ke Saudi Arabia, ke Madinah selepas dari Lombok. Jadi kemarin tuh dari Malang, beliau kemudian bertolak ke Lombok. Setelah itu baru bertolak ke Madinah An-Nabawiyah. Ya, Masya Allah. Subhanallah ibu-ibu, saya merasakan sekali bahwa ilmunya Syekhoh itu luar biasa. Beliau, Masya Allah, Allah karuniakan berbagai macam disiplin ilmu. Ya, beliau sudah mengambil S3, doktorah. Ya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kita itu boleh Bu belajar, boleh. Mau sampai S4 kan belum ada kan? Ya, berarti sampai S3 aja cukup. Boleh. Ibu-ibu sudah S1 selesai, Ustazah saya mau ngambil S2 pelajaran agama, boleh. Mau ngambil S3, boleh. Ya, yang nggak ada S4. Ya cukup. S3 selesai, ibu-ibu ngajar lagi. Ya. Yang namanya ilmu itu Bu, semakin kita belajar, maka kita akan merasa kita tuh semakin sedikit banget ilmunya. Secuil kuku kalau dibandingkan dengan ilmu Allah yang begitu luas. Maka bersyukurlah kepada Allah ibu-ibu atas nikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu dikumpulkan di majelis ilmu, ibu-ibu dikumpulkan bersama orang-orang salihah, ibu-ibu dikumpulkan di rumahnya Allah, di mana ketika datang di rumahnya Allah hafathumul malaikah, malaikah mendoakan, dan ibu-ibu mendapatkan wa khasyiyatuhumur rahmah as-sakinah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga suatu hari kelak Syekhonya bisa ke Yogyakarta. Amin. Allahumma amin. Beliau sudah bertanya kemarin ke saya, min aina anti? Dari mana kamu wahai Aziza? Saya katakan saya dari Yogyakarta Syekhoh. Oh, Masya Allah, katanya Yogyakarta bagus. Beliau sudah bilang bagus Yogyakarta, mungkin dengar kali ya, dengar. Saya bilang nanti insya Allah ke tempat kita ya Syekhoh. Masya Allah. Dan sepertinya sudah diagendakan sebelumnya ya. Dan saya tidak tahu kenapa daurah-daurah itu kok semuanya di Malang. Kan kalau ada daurah-daurah Syekh itu hampir setiap tahun di Malang ya. Jarang ada di Yogyakarta. Ya kita berdoa kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan suatu hari kelak Yogyakarta didatangi oleh para Syekhoh. Ya amin. Allahumma amin. Nanti Masjid Kajian Hasanah kita pindah kajiannya di mana? Kalau dulu Syekhoh Ahlam waktu saya menerjemahkan beliau di Grand Dafam ya. Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi hukum asal dari sesuatu adalah milik seseorang tersebut. Kalau ada yang mengaku-ngaku maka dia wajib mendatangkan sebuah bukti. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.